Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita jutaan nikmat sehingga kita masih dapat merasakan nikmat kehidupan hingga saat ini. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, izinkanlah kali ini saya, Bagus Miftah Azhari, akan berpidato dengan mengangkat judul Pemuda di Era Teknologi. Berbicara mengenai pemuda, sang orator ulung, pemimpin pertama bangsa ini, Bung Karno, dalam salah satu slogannya pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan goncangkan dunia." Saudara-saudara sekalian, pemuda adalah salah satu calon penerus estafet kepemimpinan bangsa. Puncak piramida pemerintahan suatu saat akan tergantikan oleh mereka yang saat ini tengah menduduki bangku-bangku pendidikan, bangku-bangku persekolahan, dan mengukir masa mudanya dengan menuntut ilmu. Dengan akal pikiran yang masih tajam dan kekuatan fisik yang masih prima, tidak menutup kemungkinan bahwa pemudalah satu-satunya harapan bangsa. Syekh Mustafa Al-Hulayani pernah berkata, "Sesungguhnya di bawah tangan pemuda lah urusan umat, dan di bawah kakinya lah kehidupan umat." Revolusi 5.0 yang mengangkat tema bagaimana memanusiakan manusia. Sejak 18 abad tahun yang lalu, manusia terus saja melakukan perkembangan, terlebih lagi perkembangan dalam bidang teknologi. Sendi-sendi kehidupan manusia tak luputnya dari campur tangan teknologi. Teknologi yang memudahkan kehidupan manusia itu seolah-olah membelai kita untuk selalu lekat kepadanya. Saudara-saudara sekalian, jutaan adaptasi baru akan kita temui di kedepannya nanti. Aspek-aspek kehidupan manusia akan berubah, terlebih lagi aspek pendidikan. Mengingat kita sebagai pemuda haruslah mengisi masa muda kita dengan menuntut ilmu atau menambah wawasan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara sekalian, jika kita melihat para pemuda zaman sekarang, banyak dari mereka yang melupakan kewajiban mereka sebagai seorang pelajar. Yang tak lain dan tak bukan adalah menuntut ilmu. Banyak dari mereka yang lebih memilih bermain game, lebih memilih menyia-nyiakan waktunya, dan hal-hal negatif lainnya. Menurunnya pendidikan di Indonesia disertai pula dengan menurunnya semangat mahasiswa dan siswa dan seluruh pelajar di Indonesia untuk menuntut ilmu, membuat masyarakat mulai mengkambing hitamkan kemajuan teknologi ini. Pasalnya, minimnya edukasi tentang dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi dirasa masih sangat kurang di negeri ini. Teknologi yang menyajikan jutaan kemudahan justru malah membuat mereka malas dan tidak kreatif. Contohnya saja, para pelajar yang lebih memilih searching di Google, searching di internet untuk mencari jawaban saat ketika mereka ujian. Dan para mahasiswa, siswa, dan seluruh pelajar di Indonesia yang lebih memilih copy paste karya orang lain daripada mengembangkan bakat diri mereka sendiri. Sungguh ironi yang tidak bisa kita hindari. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali dampak negatif dari kemajuan teknologi ini. Kenakalan-kenakalan remaja, penyebaran hoax, penyebaran video porno, dan lain sebagainya. Padahal jika kita memaknai kemajuan ini dengan hal-hal positif, tak terkira jutaan manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya adalah kemudahan untuk mengakses informasi, kemudahan untuk berkirim informasi, kemudahan untuk berbagi pengetahuan di media sosial, dan masih banyak lainnya. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemuda sepatutnya memaknai kemajuan ini dengan hal-hal yang positif, menyambut kemajuan ini dengan hal yang positif, hal yang mampu memajukan pendidikan di Indonesia, hal yang mampu mendirikan dan menjunjung tinggi pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai pemuda haruslah senantiasa melindungi diri kita dari hal-hal negatif kemajuan teknologi ini. Teknologi ini tak ubahnya bak pisau bermata dua. Hanya diri kita sajalah
yang mampu mengendalikan bagaimana kita akan menunjukkan teknologi ini. Ataukah kita menggunakan teknologi ini dengan hal yang buruk atau menggunakan teknologi ini dengan hal yang baik. Semua itu kembali pada pilihan Anda dan pilihan kita semua. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.